Assalamualaikum Bu Betty Andriani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Dahri, sehat selalu ya? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah, luar biasa, baik, sehat Mas. Era pandemi kadang ya deg-degan ya Mas? Betul sekali, tapi ternyata tidak menghalangi untuk kreativitas Bu Betty. Oh tidak, justru banyak ide-ide ya. Banyak selama pandemi yang kita kan memang banyak. Selama sebelum pandemi itu nggak muncul, kemudian tiba-tiba muncul, termasuk saya membuat podcast yang satu ini Bu Betty. Ya, luar biasa Mas Dahri, ide kreatifnya banyak banget nih. Perlu saya tiru. Ini saya juga belajar dari Bu Betty yang juga lebih senior dari saya. Bu Betty Andriani ini adalah seorang manajer humas di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Solo. Dan beliau juga selain menjabat sebagai manajer humas, juga aktif di organisasi Perhimpunan Humas Rumah Sakit seluruh Indonesia. Dan sebagai ketua yang masih aktif di Perhimpunan Humas Rumah Sakit Muhammadiyah Aisyah Jawa Tengah DIY. Termasuk saya itu sebagai anggotanya nih ya. Ya, anggota yang paling kreatif. Amin. Karena sebagai humas kan, humas ya per humas ya Mas ya. Baik Bu Betty, kita juga ingin tahu nih awal karir Bu Betty dalam dunia perhumasan. Sebelum nanti kita berbicara tentang komunikasi atau public speaking dalam penerapannya di bidang public relation. Gimana tuh ceritanya Bu Betty? Kalau dari sisi basic keilmuan, saya bukan pertama, memang jurusan saya bukan jurusan komunikasi, atau karena waktu saya dulu kuliah belum ada jurusan tentang PR ya. Tetapi waktu itu setelah lulus kuliah, saya bertemu dengan Prof. Widodo Muktio. Nah, Prof. Widodo Muktio adalah salah seorang dirjen di Menkominfo, di mana beliau waktu itu sebagai atasan saya waktu pertama kali saya bekerja di Citra Mas. Di sana adalah merupakan konsultan PR. Jadi waktu itu saya sebagai marketing pemasaran konsultan PR, bayangkan Mas. Jadi di situ saya harus tahu produk knowledge-nya PR itu apa gitu, karena sebagai konsultan PR itu memang harus memahami dulu bagaimana mengelola budaya perusahaan. Jadi kita menjadi konsultan satu perusahaan lainnya gitu ya. Jadi kalau kita marketing kan mesti harus ngerti ya. Nah disitulah saya belajar PR. Belajar PR-nya di situ. Selama lebih kurang 3 tahun saya ikut beliau. Akhirnya saya waktu itu karena menikah, saya akhirnya mengkondisikan mengikuti suami, dan akhirnya saya tetap kembali ke kota Solo. Waktu itu saya sempat di Jogja, dan saya kembali ke kota Solo menjadi humas di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta. Waktu tahun berapa itu Bu Betty? Tahun berapa? Tahun 2002. 2002 sampai sekarang. 2020 sampai berarti sekarang. Sudah 18 tahun ya. Kalau sama Muhammadiyah saya nggak tahu nih Mas, kok loyalnya tinggi gitu ya. Seneng karena selain bekerja itu ibadah katanya ya. Insya Allah. Insya Allah barokah. Insya Allah memang disitulah di Muhammadiyah inilah saya belajar untuk secara otodidak. Jadi memang PR atau humas itu kan secara istilahnya secara praktisi ya. Kita belajarnya kan dari pengalaman ya Mas. Betul. Jadi mungkin secara ilmu baru sekitar kan dunia PR itu kan mulai membooming itu kan setelah tahun 2010-an. Jadi mulai sekarang tren gitu ya, semua perusahaan. Waktu saya masuk sebagai humas rumah sakit, tidak semua rumah sakit punya Mas humas. Jadi dan humas itu kerjaannya ngapain? Waktu itu humas kerjaannya kan clipping ya. Jadi meng-clipping berita gitu kan ya. Jadi MC kan gitu aja. Betul, nih. Nah, protokol ini, gitu. Ya, jadi itu terus kalau yang jelas bikin berita gitu. Dan pekerjaannya memang tahunya begitu, tukang foto lagi ya, tukang foto. Jadi istilahnya ya memang hanya seperti itu waktu itu gitu. Tapi setelah adanya ya sebenarnya PR secara strategis sudah saya pelajari sebelumnya. Sebagai waktu itu saya bekerja di konsultan PR itu
bahwa PR itu sebenarnya strategis, suatu bentuk profesi yang memang untuk di perusahaan itu menduduki posisi yang penting atau peran penting dari perusahaan. Tetapi memang waktu itu belum semua perusahaan bisa mengkondisikan bahwa PR itu adalah suatu profesi yang bergengsi ataupun yang meyakinkan bagi perusahaan. Tapi alhamdulillah semakin kesini profesi ini menjadi semakin menjanjikan. Apalagi sekarang ada kompetensinya, ada kan. Jadi orang jadi bisa masuk ke ke PR itu ya secara profesi harus ada kompetensi ataupun keahlian yang memang harus dimiliki gitu. Nah, inilah yang belajarnya dari mana kok akhirnya ada kompetensi. Ini ya karena pengalaman semua PR di mana mereka berusaha untuk bawa seperti ini loh public relation ini. Nah, ini ada organisasinya juga, Perhumas Indonesia waktu itu ya. Sekarang ini dengan Pak Agung Laksamana sebagai ketua umumnya. Nah, ada lagi Perhumasri Bapak Anjari Umarjianto sebagai ketua umum Perhumasri atau Perhumas Rumah Sakit Indonesia di bawah payungnya Persi. Nah, kita pun di Muhammadiyah ada yang namanya Perhumas atau Perhimpunan Humas RSMA Rumah Sakit Muhammadiyah Asia Jawa Tengah DIY yang saat ini memang masih belum diakui secara organisasi. Kita sebagai informal kumpulan dari teman-teman Humas RSMA untuk bisa meyakinkan di Muhammadiyah itu penting loh, Humas itu di semua institusi Muhammadiyah. Itu kan Mas? Ya, betul. Itu tugas kita ya. Iya. Baik Bu Betty, salah satu kompetensi dari profesi seorang Humas itu kan memiliki kemampuan menyampaikan sesuatu ya, karena Humas itu kan mempunyai fungsi untuk mempengaruhi, salah satunya melalui media komunikasi secara verbal gitu kan. Nah, dalam PR, public speaking penerapannya itu seperti apa Bu Betty? Oh gitu. Kalau untuk public relations sendiri sebenarnya untuk public speaking itu merupakan salah satu kompetensi skill yang harus dimiliki oleh seorang PR. Karena itu merupakan dasar basic bahwa sebenarnya kalau secara garis besar secara umumnya itu Humas harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Kemampuan berkomunikasi yang baik itu ditunjukkan secara verbal maupun non-verbal. Nah, verbal ini ada yang lisan, ada yang tertulis, Mas Dari. Nah, secara lisan itu public speaking ini. Jadi bagaimana dia bisa berbicara di muka umum dengan tampil yang baik, dengan bahasa yang baik, bisa dipahami oleh semua kalangan. Jadi inilah skill yang memang sangat dibutuhkan. Selain tertulis dari sisi writing skill, bagaimana Humas juga harus memiliki kemampuan menulis, di mana dalam bahasanya writing skill itu ada yang namanya komunikasi visual. Nah, komunikasi visual itu nanti kalau Mas Dari lihat dari sisi secara publisitas nanti sebagai kayak konten kreator untuk suatu bentuk media-media publikasi yang bisa dilihat secara visual. Nah, kalau public speaking ini kan secara audio visual maupun secara audio, mereka harus bisa memiliki kemampuan ini. Penting banget. Kalau dari sisi kemampuan komunikasi, Humas itu basically, jadi paling dasar yang memang harus dimiliki. Iya, itu Mas Dari. Praktek-prakteknya selama ini Bu Betty dalam keseharian Bu Betty sebagai PR di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Solo, contohnya apa nih Bu? Praktek komunikasi. Dari sisi public speaking? Iya. Kalau dari sisi public speaking sebagai juru bicara itu, jadi kalau selama masa pandemi ini kan sebenarnya krisis ya buat rumah sakit, apalagi untuk di awal-awal. Ini secara contoh tahun-tahun ini kan rumah sakit kalau dibilang sekarang ini kan masa-masa krisis, Mas Dari pun juga di rumah sakit sehingga sangat paham. Nah, ini di mana Humas adalah sebagai jembatan komunikasi, bagaimana meyakinkan masyarakat, bagaimana meyakinkan sivitas rumah sakit, bagaimana bisa menjadi juru bicara bagi semua pihak dari sisi stakeholder eksternal maupun stakeholder internal. Nah, inilah dibutuhkan di mana kita harus memiliki kemampuan berbicara yang bisa orang awam paham, masyarakat paham, tapi orang rumah sakit juga bisa mengerti. Nah, ini kan
Terus ada lagi dari sisi public speaking pada saat kita harus menjadi wakil dari perusahaan atau institusi. Nah, di sini kita sebagai wakil, misalnya kalau pimpinan, direktur utama tidak bisa menghadiri satu bentuk suatu acara seremoni atau suatu acara yang memang harus menghadirkan perusahaan kita. Pimpinan tidak ada yang bisa datang waktu itu. Nah, ini sebagai perwakilan manajemen yang ditunjuk pertama kali itu dia adalah humas. Nah, bagaimana dia harus melakukan pidato, bagaimana bisa mewakili perusahaan. Dia harus sangat paham tentang perusahaannya dan apa yang akan disampaikan. Karena biasanya secara protokol kan Mas Dari juga mungkin pengalaman kalau yang namanya pimpinan sudah nggak ngerti. Nanti saya buka, saya harus ngomong apa. Nah, yang harus bisa menjawab kan humas nih, ya kan? Kalau namanya bikin pidato itu kan orang-orang humas yang bikin, tapi nanti yang akan menyampaikan adalah pimpinan. Nah, ini seorang public speaking kan harus siap dari sisi tekstualnya, harus siap bagaimana dia harus bisa menyampaikannya pun juga harus bisa untuk kondisi-kondisi tertentu, ya kan? Jadi ini sangat sering masih akan dilakukan sekarang. Kalau sebagai seorang public speaking berbicara di muka umum saat kita harus membuka satu acara, itu kan kita juga harus sangat paham bahwa ini orang awam, jadi jangan gunakan bahasa-bahasa medis. Nah, ini juga disampaikan sangat diperlukan karena memang dalam detik-detik sekian menit itu tiba-tiba ditunjuk untuk ngomong, itu mesti humas itu wajib siap gitu ya Mas Dari ya, nggak boleh ntar saya belajar dulu kan, enggak, betul Bu, ini ada diminta untuk ke perusahaan ini mewakili rumah sakit, acara apa ini, oke siap. Di perjalanan kita sudah mesti mikir, nanti saya ngomong apa ya di sana, ini kan kita mesti akan seperti itu. Sampai di sana ya siapa aja yang datang kita juga harus tahu, Mbak yang datang siapa saja, ini ya tamunya siapa, kehormatannya ini. Nanti pada saat kita tiba-tiba sambutan dari Direktur Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta atau yang mewakili, nah itu otomatis kan kita juga harus menyampaikan, jangan sampai kita nggak ngerti siapa saja yang hadir di situ. Bisa itu contoh sederhananya sih seperti itu, Mas. Ya, Bu Betty pernah punya pengalaman nggak enak nggak pada saat berbicara di depan umum gitu? Mungkin ngelakuin sebuah kesalahan atau lupa sesuatu gitu kan, ngeblank gitu, pernah nggak? Pernah. Jadi kalau stuck dalam hati itu kadang pernah dalam beberapa detik itu otak itu kosong tiba-tiba ya Mas ya, pernah itu. Biasanya kalau seperti itu audiens gak akan ngerti, audiens yang ngerti kita. Kalau kita panik kan kelihatan ya. Yang kita lakukan biasanya saya berhenti itu yang paling sering tuh kalau saya memberikan training, jadi memberikan pelatihan. Tiba-tiba itu mesti akan merasakan dalam kondisi waktu tertentu itu tiba-tiba ada asupan oksigen ke otak tuh berhenti, di mana kita juga akan mengalami berhenti juga. Nah, saya ngomong apa ya tadi? Saya harus ngomong apa? Itu nggak ada. Itu pernah terjadi. Nah, yang dilakukan apa? Biasanya saya hanya diam, menghembuskan nafas. Biasanya ya kan orang-orang public speaker ya Mas Dari lebih ahli. Saya hanya menahan nafas, kita hembuskan 3 kali sambil kita tersenyum ke semua audiens. Audiens tuh bisa kadang kan mereka ada yang ngobrol, ada yang masih mainan handphone atau apa. Semuanya mesti akan berhenti. Dikiranya kita mesti berhenti karena ingin semua mendengar. Akhirnya semua berhenti. Begitu kita berhenti, biasanya yang saya lakukan modal saya itu selalu menyanyi. Menyanyi itu kita mengajak mereka untuk kayak mengalihkan perhatian. Itu ya, saya ada beberapa yang memang saya gunakan bila saya memang tidak bisa menginikan. Nah, saat mereka sudah mulai terbangun untuk ininya, saya akan mulai mencoba mengingat kembali. Itu biasanya waktunya nggak lama sih. Saya pernah seperti itu beberapa kali, tapi nggak sering. Jangan sampai lah kalau kayak gitu ya, nanti saya juga bingung. Jadi saya selalu kuncinya satu, Mas, public speaking itu kan kita harus punya tekstual ya. Tekstual itu tetap harus ada kan, cadangan. Jadi
setiap kita mengalami itu sambil kita akan mencoba mendekati meja kita untuk melihat tekstual kita. Jadi biasanya apa yang harus ada kata kunci yang harus saya sampaikan lagi gitu, atau saya harus mengulang di mana. Nah ini kuncinya sih sebenarnya. Ini jangan bilang-bilang ya Mas. Jadi ada kepean itu pasti gitu ya. Contekan maksudnya contekan. Baik, Bu Betty punya ini nggak role model gitu, siapa sebagai sosok figur yang menurut Bu Betty aku public speakingnya tuh ingin seperti dia? Saya tuh bukan orang, tapi saya tuh paling seneng sama penyiar radio, Mas. Dari dulu sebenarnya pingin ya, tapi itu kan Mas dari banget kan ya. Jadi saya paling seneng itu penyiar radio itu dalam kondisi hanya dengan 2 kata, dia punya kata kunci 2 kata misalnya. Dia bisa merangkai gitu ya. Ini saya masih mencoba belajar dari sekarang, kayaknya gimana, bisa nggak ya kayak gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua biasanya presenter, host TV biasanya seperti Mata Najwa. Mbak Nana itu tipikal personal yang memang saya suka, karena dia bisa melakukan public speaking yang baik, membuat orang itu merasa nyaman untuk berbicara dengan dia, tapi dengan gayanya yang memang khas. Nah itu saya sangat suka secara ya istilahnya secara Mas, body language-nya, secara bahasanya, tutur katanya, dan sisi menghargai narasumber dan memberi kesempatan berbicara itu cukup baik. Nah ini mungkin lebih banyak sih sebenarnya orang-orang yang bagus. Menjadi seorang PR, kemudian menjadi seorang yang aktif sebagai pembicara, trainer gitu ya. Bagi Bu Betty sendiri, dalam kehidupan Bu Betty itu punya semacam impact positif apa? Impact positifnya saya banyak bertemu orang. Jadi kalau kadang seorang humas itu kan manusia biasa ya Mas. Jadi kadang kita mengalami bad mood itu pasti kan. Nah kalau untuk saya pribadi, bad mood itu bisa saya minimalkan itu dengan sesuatu yang saya suka gitu ya, sesuatu yang saya suka, di mana ada beberapa hal-hal kecil yang memang saya suka. Saya suka foto misalnya ya, saya suka istilahnya kalau orang bilang kok suka selfie sih, sebenarnya kalau selfie sih bukan, saya cuma foto dari sudut-sudut mana yang paling saya suka. Itu yang pertama. Yang kedua, biasanya saya bertemu dengan orang-orang yang memang di luar pekerjaan saya. Jadi di luar pekerjaan saya itu mungkin dari organisasi, misalnya sama-sama yang memang berkecimpung di dunia yang sama gitu ya, saling ngobrol, itu kita kayak punya semangat lagi gitu kan. Terus ada lagi juga kadang kita bertemu dengan orang yang memang kadang istilahnya berbicara dengan orang-orang yang memang punya semangat positif. Semangat positif itu mereka yang selalu ingin berusaha, ataupun tidak bertemu tetapi membaca ataupun mendengar dari orang yang memang memiliki support system, jadi memiliki sistem yang bisa memotivasi orang lain dengan baik. Saya kadang suka sih mendengarkan kadang seorang psikologi, kadang kalau lagi dalam kondisi yang tidak nyaman, di YouTube banyak juga ya. Jadi kita ingin lihat bagaimana untuk memotivasi kita. Kadang ada banyak materi yang menarik untuk kita bisa belajar, sehingga kita merasa bisa tersenyum lagi, semangat lagi. Kita lebih beruntung dari mereka. Kita bersyukur. Kalau bersyukur itu rasanya itu kita punya semangat, Mas. Dan yang terakhir, kita harus selalu berpikir positif. Berpikir positif dalam artian jangan pernah mengeluh. Mengeluh dalam artian capek ya misalnya, atau nggak enak ya, kalau sudah bilangnya negatif, yang terjadi mesti nggak enak. Tapi kalau kita bilangnya asik ya, seneng ya, gitu, itu akhirnya yang terjadi positif, semangat. Oke, Ibu Betty, terima kasih sekali sudah berkenan menjadi tamu dalam podcast saya kali ini. Kita berbicara tentang PR, di mana PR itu sangat lekat sekali dengan yang namanya public speaking ya, dan public speaking PR itu pasti punya kekhasan sendiri dibanding dengan public speaking MC atau yang lain gitu ya. Tapi yang jelas PR itu
butuh support skill yang namanya public speaking, gitu ya Bu Betty ya. Terima kasih sekali lagi Bu Betty. Terima kasih Mas Dari kesempatannya.